Baiguo anggotaku stasiun luar angkasa modern. Selamat, kamu telah mendapatkan peralatan ruang angkasa tingkat 1. Kepala petugas, Panglima tertinggi medan perang antar bintang. Resmi menjadi dokter militer gabungan. Sudah disiapkan di dalam ruang adalah obat-obatan dan mesin yang cukup. Juga termasuk beberapa perlengkapan persiapan perang dan senjata untuk penggunaan darurat. Begitu banyak obat-obatan dan persediaan. Cukup untuk kebutuhan pasukan Khan. Aku sekarang akan memindahkanmu ke aliansi bintang. Medan depan bersenjata. Bekerja keras, Lal. Aku pasti akan memenuhi misi ini. Teleportasi gagal. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Baiguo Air. Hai Baiguo Air. Negara yang agung di dalam aula yang sip. Kasim Lee, kepala Kasim yang agung. Kaisar telah meninggal dunia. Ibu Suri yang agung. Cheng Moyu, Kaisar yang agung. Karena Kaisar sudah mangkat. Mari kita kuburkan dia lebih cepat. The film was translated and narrated by M. Media. Apa ini? Ini Aku pusing. Siapa itu? Bagaimana situasinya? Apa yang sedang kau lakukan? Terlalu biadab kan? Aku telah diteleportasi ke tempat macam apa ini? Sepertinya zaman kuno. Hei, kenapa kau menangis? Kaisar telah mangkat. Meninggal dunia. Itu tidak benar. Pria itu masih memiliki suhu tubuh. Dia seharusnya belum mati. Kaisar telah mangkat. Kita semua harus dikuburkan bersamanya. Dikubur bersamanya. setiap orang diberikan selembar sutra putih. Bagikan itu. Cepatlah dan berangkat. Jangan biarkan Kaisar menunggu terlalu lama. Kamu benar-benar menggunakan senjata tersembunyi. Faksi Ibu Suri ingin membunuhku. Chen Yi, komandan pengawal kekaisaran yang agung. Aku akan membalikan rencana mereka terhadap mereka. Mereka semua mengira aku sudah mati, tidak mencurigai apapun. Tidak apa. Pasukan di luar kota sudah berkumpul, siap diberangkatkan kapan saja. Bagus. Aku telah bertahan selama bertahun-tahun. Saatnya untuk kembali. Jika tidak, dunia Gretian akan benar-benar jatuh ke tangan orang lain. Ada seseorang di sini. Tidak menyangka, aku akan terlihat bagus memakai ini. Sebenarnya terlihat cukup bagus. Tidak tahu, apakah pria bajingan itu sudah mati atau belum? Dinasti feodal ini
Ketika seorang pria meninggal, begitu banyak wanita harus dikubur bersamanya. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah irisan lambat lebih baik? Atau potong pinggang? Anda. Hei, aku lelah sekali. Operasinya berhasil. Tidak ada yang serius. Keluar. Ini. Bagaimana ini mungkin terjadi? Melapor kepada wali raja, nona muda ini benar-benar makhluk ilahi. Tidak ada yang serius. Aku akan meresepkan obat untukmu. Kau akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Sungguh menakjubkan. Pantas menjadi penerus kaisar tabib tangan suci. Ya. Sungguh menakjubkan. Sungguh tabib dewa tangan suci. Menakjubkan, sangat menakjubkan hidup. Hanya saja rencana hari ini gagal. Kita hanya bisa merencanakan lagi. Namun, wanita yang muncul di tengah jalan itu merusak rencana baik The kita. film was translated and narrated Karena by semuanya M baik-baik Media. saja. Wanita rakyat jelata ini akan pergi. Kamu mau kemana? Kesehatan kaisar tidak lagi dalam bahaya. Wanita rakyat jelata ini perlu kembali ke lembah tabib ilahi untuk melapor kepada tuanku. Chen Yi dengan santai mengarang latar belakangmu. Seperti itu. Dan kamu masih benar-benar berakting bersamaku. Apakah kamu tahu bahwa menipu kaisar adalah kejahatan yang dihukum mati? Tidak. Itu. Aku baru di sini selama 24 jam The film dan was sudah hampir mati translated beberapa kali. and narrated by Tidak. M Media. Biarkan aku berpikir. Tidak membunuhmu juga merupakan pilihan. Namun, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu identitas aslimu dan juga benda apa ini. Siapa yang menyuruhmu mengambil barangku? Kamu belum menjawabkan. Hei! Bukan aku tidak mau memberitahumu. Intinya, aku sudah memberitahumu. Kau tidak akan mengerti. Bahkan jika kau mengerti, kau tidak akan percaya. Katakan saja padaku dan mari kita lihat. Apakah kau mengerti dunia masa depan? Ruang paralel. Apakah kau mengerti aliansi antar bintang? Distorsi lubang cacing. Malfungsi teleportasi. Apakah kau mengerti? Omong kosong apa sih ini? Aduh, aku sudah memberitahumu. Kau tidak akan mengerti kan? Kaisar, jika kau membunuhku, kau akan menjadi kejam dan tidak tahu berterima kasih, melupakan kebaikan dan mengkhianati kebenaran. Menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, melepaskan batu gilingan dan membunuh keledai. Kau sebaiknya bunuh saja aku. Baiklah, tidak membunuhmu juga tidak apa-apa. Namun, Anda tetap tidak bisa pergi dari sini. Mengapa? Karena Anda telah menyinggung faksi Ibu Suri. Keluar saja dari kamar kekaisaran saya. Dalam waktu setengah jam, Anda akan segera mati tanpa jasad yang utuh. Hanya dengan tetap di sisi saya, Anda akan aman. Bagaimana kalau begini? Mari kita atur agar Anda menetap dulu. Seseorang, bawa Nona Bai untuk beristirahat. Nona, silakan. Baginda, asal-usul wanita ini tidak diketahui. Anda berencana untuk menahannya di sisi Baginda. Krisis hari ini akhirnya terselesaikan berkat dia. Jika Baginda berterima kasih atas kebaikannya, Baginda bisa mengampuni nyawanya, memberinya sejumlah emas dan perak, dan dengan aman, mengirimnya keluar dari istana, menahannya di sisi Baginda. Mungkin tidak pantas. Tetap saja, mari kita pertahankan dia. The film was translated and narrated by Saya M merasa Media. dia cukup menarik. Hari ini, Pangeran Wali Raja, tindakannya tidak normal. Seseorang pasti telah membocorkan informasi. Sekarang kesempatan baik telah hilang. Faksi Ibu Sura sudah siaga. Mulai sekarang, aku takut akan ada badai berdarah. Langkah kita harus hati-hati dan mantap. Selama saya di sini, saya tidak akan pernah membiarkan para pejabat pemberontak dan pengkhianat ini berhasil. Terjemahkan sejarah kerajaan Yan Agung. Poin-poin pentingnya saja. Ya, Tuan.
Jadi begitu, sejarah kerajaan Yan Agung saat ini berada pada tahap di mana kekuasaan kekaisaran lemah dan kerabat permaisuri ikut campur dalam politik. Saat ini, faksi Jia memegang kekuasaan besar. Ibu Suri ini juga bukan ibu kandung kaisar. Kaisar seharusnya sejak kecil menjadi kaisar boneka yang ditempatkan di tahta. Siapa sangka saat dia tumbuh, dia mulai menunjukkan sifat serigalanya dan menjadi kurang terkendali. Tidak heran Ibu Suri dan yang lainnya ingin menyingkirkannya. Nora, Kaisar meminta kehadiran Anda di ruang belajar kekaisaran. Dia, mengapa dia mencariku? Anda akan tahu saat Anda pergi. Kaisar, Nona Bai telah tiba. Anda boleh mundur. Ya, Bicara, untuk apa kau membutuhkanku? Giling tinta. Menggiling tinta. Mengapa aku harus menggiling tinta? Karena mulai hari ini, Anda adalah pelayan pribadi saya. Pelayan pribadi. Siapa yang setuju? Aku adalah wanita masyarakat baru, wanita mandiri. Dan aku tidak akan menjadi budak atau pelayan bagi siapapun. Kalau begitu Anda boleh pergi. Jika Anda bertemu pembunuh atau penyerang, jangan pernah kembali. Bagaimanapun, tidak ada tempat untuk Anda di sini. Giling tinta saja, giling tinta. Apa masalahnya? Apa yang sedang kau lakukan? Jangan bergerak. Ada tinta di wajah Anda. Kaisar ini, jika kau perhatikan baik-baik, dia sebenarnya cukup tampan. permaisuri telah tiba. Kaisar baru saja pulih. Selirmu telah secara khusus memerintahkan seseorang untuk membuat beberapa tonik untukmu. Menerima perhatian seperti itu dari permaisuri, saya sangat terhibur. Ini semua adalah yang seharusnya dilakukan selirmu. Sudah menjadi padang rumput hijau. Dan mereka masih begitu akrab. Kasihan sekali. Kaisar, tolong jangan terlalu memaksakan diri. Istirahatlah sebentar dan makanlah sesuatu. Mengapa dia di sini? Tubuh saya baru saja pulih. Saya rasa beberapa komplikasi mendadak. Memiliki tabib ilahi di sisi saya selalu membuat saya merasa lebih tenang. Oh, begitu. Kaisar, ini adalah kue-kue baru dari dapur kekaisaran. Rasanya ada cara. Ini adalah pistol bom. Itu bisa membunuh ribuan musuh. Hanya dengan senjata ini, Wali Raja memimpin puluhan ribu prajurit, dan mereka semua menggunakan pedang tajam yang mengerikan. Bagaimana senjata dingin itu bisa dibandingkan dengan senjata modern kita? Pistol bom ini bisa membunuh ribuan musuh. Jika kau pikir itu tidak cukup, pistol sinar panas ini bisa menyapu seluruh daratan. Sekali sapuan membersihkan area. Jika kau pikir itu tidak cukup, ini adalah bom nuklir.
Itu bisa meratakan seluruh istana. Jangan. Tidak, jangan. Jika istana ini hancur, bagaimana aku bisa menyatukan dunia? Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat selamatkan dia. Ibu Permaisuri. Ibu Permaisuri, Anda akhirnya bangun. Baguslah kau baik-baik saja. Ibu Suri berhasil diselamatkan kali ini. Semua berkat kaisar kita, yang memotong dagingnya untuk menyelamatkan ibunya dan menggerakkan langit dengan bakti filialnya. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan selamat. Jadi, Wali Raja, pasukan Anda seharusnya mundur. Jangan terlalu impulsif di masa depan. Jangan sembarangan menerobos masuk istana. Ini sangat menakutkan. Siapapun yang tahu akan mengatakan Anda peduli pada Ibu Suri. Seseorang yang tidak tahu akan mengira Anda sedang mencoba merebut kekuasaan. Kau. Apa maksudmu Anda? Kali ini, meskipun saya menyelamatkan Ibu Suri, Anda tidak perlu berterima kasih lagi kepada saya. Ini adalah apa yang seharusnya saya lakukan. Sama-sama, Kaisar kita. Terluka parah. Saya akan kembali untuk merawatnya terlebih dahulu. Saya tidak akan mengobrol dengan Anda lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sangat takut. Anda mengatakan bahwa Wali Raja itu cukup punya prinsip. Jika dia akan memberontak, dia akan memberontak. Tetapi dia masih perlu mencari alasan yang sah. Jika bukan karena itu, kita benar-benar tidak akan punya kesempatan. Tentu saja dia pilih-pilih. Jika tindakannya tanpa alasan yang adil. Bahkan, jika dia duduk di singgasana naga ini, dia pasti akan dicela oleh semua orang di dunia. Jenderal dan prajurit perbatasan kini pegang kekuatan milik. The film was translated and narrated by M Media. Raja Wali telah mengeluarkan perintah untuk mencegah penyebaran wabah. Semua pengungsi harus disingkirkan. Ampun, Tuan. Tuan, ampun. Ampun, Tuan. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ampun, Tuan. Bagaimana bisa Raja Wali melakukan ini? Di mana langit? Membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Anda bahkan berani mengutuk Raja Wali. Bunuh mereka segera. Raja Wali akan membunuh orang. Tolong aku. Kaisar memiliki perintah untuk tidak melukai rakyat jelata sedikit pun. Raja Wali berkata, para pengungsi ini harus mati. Apakah dekret suci Kaisar lebih penting, atau instruksi Raja Wali? Raja Wali menyingkirkan para pengungsi, juga untuk mengendalikan penyebaran wabah. Kaisar tidak tega membunuh, yang menyebabkan penderitaan dan kematian luas. Beraninya Anda memfitnah Kaisar. Hamba ini tidak akan berani menghina Kaisar. Tapi siapa yang memberitahu Kaisar untuk tidak memiliki metode pengobatan wabah? Siapa bilang Kaisar tidak punya? Bawa barangnya kemari. Kaisar memerintahkan saya untuk membawa obat mujarab untuk mengobati wabah. Dijamin akan menyembuhkan penyakit setelah meminum obatnya. Kaisar mencintai rakyatnya seperti anak sendiri. Sebelum saya pergi, dia secara khusus menginstruksikan saya untuk tidak melukai rakyat jelata sedikit pun. Kita selamat. Kita akhirnya selamat. Kaisar adalah orang yang baik. Kaisar, epidemi di ibu kota telah sepenuhnya terkendali. Situasi di selatan juga telah stabil. Sorak-sorai korban bencana mengguncang langit, menyatakan rasa terima kasih mereka yang mendalam kepada Kaisar. Sangat bagus. Sampaikan perintahku. Alokasikan lebih banyak dana bantuan bencana, menghibur para korban. Epidemi ini berkat Nona baik. Hadiah apa yang Anda miliki untuknya? Aku berencana menganugerahinya gelar Salirdi. Untuk selamanya di sisiku. Aku akan segera minta seseorang menyusun dekret kekaisaran.
Nona Bai sekarang sangat menyayangi Anda. Setelah mendengar berita ini, The film dia was pasti akan sangat translated senang. and narrated Kaisar, by M. Media. kesehatan Anda baru saja pulih. Hamba secara khusus merebuskan untuk Anda sup 10 tonik agung. Ketika aku sakit parah, aku tidak melihat permaisuri datang berkunjung. Mengapa kamu punya waktu luang sekarang? Sejujurnya Kaisar, hamba baru-baru ini tertular penyakit. Takut menularkan penyakit kepada Kaisar. Itulah mengapa hamba tidak berani datang. Jadi begitu. Aku kira kamu takut terinfeksi olehku. Bagaimana mungkin? Tapi bukankah hamba sudah datang sekarang? Kau hanya perlu mengikuti perintah dokter. Dan penyakitmu akan cepat membaik. Memang, aku merasa jauh lebih nyaman. Aku tidak menyangka kamu, pelayan rendahan ini, ternyata punya keahlian. Dan epidemi itu benar-benar dihilangkan olehmu. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Kurasa aku sudah memenuhi janjiku kan? Jangan mencariku lagi jika tidak ada masalah. Berbicara tidak sopan. Beraninya kamu. Ku bilang, di usiamu. Mengapa temperamenmu masih sangat buruk? Kau sudah menjadi orang yang satu kakinya di kuburan. Dan masih memikirkan rencana untuk merebut tahta sepanjang hari. Wali raja itu sudah mengambil alih. Apa kau benar-benar berpikir itu baik untukmu? Kamu. Ibu Suri, mohon tenangkan amarahmu. Meskipun Nona Bai ini memberontak. Apa yang dia katakan tidak tanpa alasan. Apa maksudmu? Kamu telah merencanakan suksesi wali raja sejak lama. Tapi mungkin dia hanya melihatmu sebagai pion. Mengapa kamu berkata begitu? Penyumbatan hatimu hari itu hanya penyakit jantung. Beberapa abad yang lalu, itu bukan masalah yang sulit. Jika kalian terus menunda, orang itu akan benar-benar mati. Apa? Apa kau takut setelah aku menyelamatkan Ibu Suri? Kau tidak akan bisa menggunakan kejahatan pemberontakan untuk menghukum mati kami, Ibu Suri. Hamba tua ini merasa selama itu menguntungkan wali raja. Dia mungkin akan meninggalkanmu kapan saja. Kamu sudah menjadi Ibu Suri yang terhormat. Bahkan jika Kaisar tidak puas denganmu, dia tak berani langgar bakti dan beri celah orang lain. Kamu bisa hidup damai di harem kekaisaran. Tapi jika kamu bergabung dengan wali raja untuk merebut tahta, begitu wali raja gagal, kamu pasti akan berbagi kejahatan yang sama. Kamu harus berpikir jernih. Apakah itu sepadan atau tidak? Mengobati penyakit The film Ibu was Suri butuh translated banyak listrik. and narrated by M. Media. Apa yang harus kulakukan? Kaisar, Anda sudah lama tidak memeluk hamba seperti ini. Bagaimana kalau malam ini hamba tinggal dan melayani Anda? Apa yang kamu lakukan? Kaisar, hamba akan melayani Anda. Apakah Anda tidak senang? Kami baru saja pulih dari sakit. Dan tidak cocok untuk dekat. Juga, bukankah permaisuri baru bilang bahwa dia sakit? Kamu harus fokus mengobati penyakitmu. Dan jangan datang lagi. Baiklah kalau begitu. Semoga Kaisar beristirahat dengan baik. Selir ini mohon diri. Kaisar, mohon bilas mulut Anda. Rasanya permaisuri memiliki bau aneh padanya. Pakaiannya juga perlu diganti. Perintahkan seseorang untuk menyiapkan air. Kami ingin mandi. Ya, Sangat kotor. Aku sangat marah. Permaisuri,
Mengapa repot-repot mencoba menghangatkan diri pada kaisar saat dia dingin? Apa yang kau tahu? Situasi semakin tidak terduga. Selir ini harus bersiap untuk kedua kemungkinan. Kita juga tidak boleh kehilangan pihak kaisar. Apakah kamu gatal lagi? Kalau tidak, haruskah kita memanggil tabib kekaisaran? Memanggil tabib kekaisaran apa? Jika penyakit keputihan ini tersebar, bagaimana selir ini bisa menghadapi siapapun? Aku gatal setengah mati. Bagaimana selir ini bisa mendapatkan penyakit semacam ini? Hamba ini mendengar bahwa wali raja sering mengunjungi rumah bordil setiap hari. Pasti itu yang dia tularkan padamu. Siapa lagi kalau bukan dia? Bajingan ini. Dia benar-benar telah merusak selir ini. Ini tidak bisa terus begini. Kalau begitu, mengapa kita tidak diam-diam mencari seseorang untuk mengobati penyakitmu dan kemudian diam-diam mengeksekusinya? Para tabib gadungan ini, satu persatu, memberitahu selir ini, mengatakan itu penyakit keputihan yang tidak akan sembuh setidaknya selama 4 atau 5 bulan. Berapa banyak tabib kekaisaran yang bisa dibunuh selir ini? Yang selir ini inginkan adalah seseorang yang bisa menyembuhkan selir ini segera. Jika harus segera disembuhkan, hamba ini memang tahu seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit permaisuri. Kami ingin memberimu gelar. Bagaimana kalau menjadi selir kesayangan kami? Memanfaatkan aku. Bajingan. Makan dari mangkuk sambil melirik panci. Tak satu pun Raja kuno adalah orang baik. Masih belum bisa menghubungi penanda tangan bersama. Harus bagaimana? Aku ingin pulang. Aku tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini. Aku ingin pulang. Pelayan rendahan bernama Bai ini adalah orang kaisar. Jika ada yang salah, itu bisa menyebabkan masalah besar. Apa yang kamu takutkan? Kita akan bertindak di malam hari. Nanti, biarkan dia menyembuhkan penyakitmu. Dan kemudian cari cara untuk membunuhnya, tanpa ada yang tahu. Tidak ada yang akan tahu itu perbuatan kita. Apa yang kau lakukan di sini? Selir ini merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Mengetahui keterampilan medismu bagus. Aku datang agar kau memeriksanya. Permaisuri, kau terlalu tidak tahu malu. Sifilis, gonore, herpes. Kau tidak melewatkan satu pun. Seharusnya ada batas untuk pergaulan bebas. Apa katamu? Pelayan rendahan berani menghina selir ini. Apakah pantas menghinamu? Baunya sudah basi. Dan kau sama sekali tidak bisa menciumnya. Ngomong-ngomong, kau datang di tengah malam. Menyelinap untuk menemuiku. Kau ingin aku menyembuhkanmu. Seluruh tubuhmu yang penuh penyakit memalukan dan kotor ini. Sebaiknya obatnya menyembuhkan penyakit sepenuhnya. Kalau tidak, permaisuri ini akan membuatmu menanggung akibatnya. Betapa besar wewenangmu. Siapa bilang aku akan mengobati penyakitmu? Lihat wajahmu seperti baskom, bahkan lebih bulat dari bulan. Kau percaya atau tidak? Aku akan keluar sekarang dan berteriak beberapa kata agar semua orang di istana bisa mendengar bahwa kau memiliki penyakit kotor. Kurang ajar. Kau berani memukulku. Kau ini apa? Mungkin sudah jatuh ke tangan wali raja. Aku tamat. Jika itu jatuh ke tangannya, bisakah aku mendapatkannya kembali? Aku berkata, aku akan melindungimu, tapi kamu tidak percaya padaku, dan bersikeras lari keluar. Tidakkah kamu berpikir, jika aku benar-benar menginginkan barang-barang itu, mengapa aku masih peduli apakah kamu hidup atau mati? Maaf. Aku... Sudahlah. Oh benar. Bisakah kamu membuat obat yang baik untuk wabah? Bukankah itu masalah sederhana? Tapi aku tidak punya alat dan peralatan. Bukan. Aku harus menganalisis virusnya dulu. Baru setelah itu, aku bisa merumuskan obat yang tepat. Tapi semua hal ini ada di dalam tas ruang angkasa. Barang-barangmu itu sudah jatuh ke tangan wali raja.
Untuk mendapatkannya kembali, mungkin sesulit naik ke surga. Tanpa peralatan medis. Bagaimana aku bisa membuat obat? Apa pepatah itu? Bahkan ibu rumah tangga terpintar pun tidak bisa. Memasak tanpa nasi. Benar. Jika aku tidak bisa mendapatkannya kembali, apa yang akan terjadi pada penyakitmu? Tabib istana berkata, wabah ini cukup mematikan. Itu belum tentu benar. Aliansi untuk meningkatkan. Medan perang antar bintang. Semua meningkatkan. Antibodi 10 kali lipat. Virus tingkat The ini. film was translated and narrated Aku seharusnya by M baik-baik Media. saja. Antibodiku. Kuat banget. Tapi mereka menjadi seperti ini. Virus ini memang cukup ganas. Sudah kubilang, ini periode berisiko tinggi sekarang. Ini menular. Apakah tidak ada orang lain di istana ini? Mengapa? Hanya kamu yang bisa menerima perawatan pribadi kami di bawah langit. Hanya kamu. Dan kamu masih belum puas. Aku benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku bersedia, sangat bersedia. Untuk dirawat secara pribadi oleh Kaisar. Ketika aku kembali ke aliansi, aku bisa membanggakan ini tanpa henti. Tidur. Tidak bisakah aku tidur saja? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kami baik-baik saja. 3 hari kemudian. Akhirnya pulih sepenuhnya. Xiaoyu, ada apa? Bangun. Sangat panas. Seperti yang diharapkan, kamu demam. Sudah kubilang jangan melakukan kontak dekat, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat, kamu sudah sakit. Apa yang harus aku lakukan? Dengan kondisi fisiknya, The film was translated Aku perlu and mencari obat yang narrated by tepat. M Media. tidak. Aku harus keluar mencari obat. Ada apa? Ikutlah denganku. Apa yang orang-orang itu lakukan? Jangan banyak bertanya, ikutlah denganku. Lepaskan aku. Kau. Lepaskan aku. Kamu, kemana kamu membawaku? Mengeluarkanmu dari istana. Keluar dari istana. Mengapa saya harus meninggalkan istana? Saya belum mendapatkan kembali tas spasial saya. Tanpa benda itu, saya juga tidak bisa pulang. Lagi pula, Kaisar sedang sakit sekarang. Saya masih harus merawatnya. Ayo, Mengapa Anda begitu tidak masuk akal? Kaisar rela mati demi menyelamatkanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa maksud Anda dengan itu? Anda menyinggung Ibu Suri. Ibu Suri ingin membunuhmu menggunakan wabah sebagai alasan untuk melindungimu. Kaisar dan Ibu Suri membuat perjanjian 3 hari. Setelah 3 hari berlalu dan tidak ada obatnya, Ibu Suri akan membawa orang dan membakar tempat peristirahatan. Besok adalah batas waktu 3 hari. Dia sudah lama sakit. Tapi tidak ada obatnya. Ibu Suri juga tidak akan mengampuninya. Cari kesempatan untuk membawanya keluar dari istana. Lalu bagaimana dengan Anda, Kaisar? Kami mungkin sudah terinfeksi.
Bahkan tanpa Ibu Suri, kami tidak bisa lolos dari kematian. Jangan khawatir tentang kami. Selamatkan satu jika kamu bisa. Kaisar, Patuhi perintahku. Lindungi dia sepenuhnya. Tidak ada yang boleh melanggar perintah. ya. Ini semua karena Anda. Jika buka, karena perintah Kaisar yang sulit ditentang, aku akan membunuhmu dalam sekejap. Cepat ikut denganku. Kaisar sudah tamat. Ibu Suri telah membawa orang untuk membakar istana. Istana ini akan segera berpindah tangan. Cepat ikut denganku. Jika kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Lelucon macam apa yang Anda buat? Pada saat seperti ini, apakah saya masih manusia? Tidak. Saya ingin kembali dan menyelamatkannya. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak pernah menyangka kekaisaran dinasti Chen pada akhirnya akan jatuh di tanganku. Batas waktu 3 hari sudah habis. Bersiaplah untuk membakar. Tunggu. Jangan membakar. Itu kamu sudah sembuh. Itulah mengapa saya bilang jangan membakar. Tapi bagaimana permaisuri ini mendengar bahwa Kaisar sakit parah? Apakah kamu bermain trik lagi? Cepat serahkan formula untuk menyembuhkan wabah. Aku bisa menyuruh orang-orangku mundur. Formulanya saya masih mengembangkannya. Beri saya beberapa hari. Saya pasti bisa menyerahkan formulanya, karena tidak ada formula. Maka sesuai kesepakatan. Bakar. Tidak. Kaisar masih di dalam. Apakah Anda akan membakarnya sampai mati? Seorang raja harus memprioritaskan rakyat jelata. Di masa lalu, Kaisar korbankan diri demi hentikan bencana. Tidak ragu membakar diri sebagai persembahan kepada surga. Jika Kaisar sayangnya binasa di sini hari ini, itu juga kehormatannya. Logika macam apa itu? Saya pikir Anda, nenek tua ini, semakin lama semakin kejam. Beraninya kamu menghina permaisuri ini. Saya baru saja menghina Anda. Memangnya kenapa? Anda tidak peduli dengan nyawa Kaisar. Lalu, apakah Anda masih menginginkan nyawa Anda sendiri? Kamu berani mengancam permaisuri ini. Saya mengancam Anda, jadi kenapa? Jantung Anda diganti oleh saya. Saya ingin Anda mati. Dan saya bisa membuatnya mati sekarang juga. Sihir apa yang telah kamu, iblis ini, gunakan? Untungnya, saat saya melakukan operasi waktu itu, saya berhati-hati. Dan untuk nenek tua ini, jantung kecerdasan buatan yang saya ganti, telah ditanamkan perintah gangguan. Bagaimana takut sekarang? Jika saya ingin Anda mati, Anda akan langsung mati di tempat. Kamu berani berkomplot melawan permaisuri ini. Tidakkah kamu takut? Aku benci, seolah-olah Anda tidak akan menyakiti saya. Jika saya tidak menyakiti Anda kan, bukankah Anda akan membakar istana? Bukankah Anda akan membakar saya sampai mati? Dan Kaisar, ayo, bersama. Bagaimanapun, saya sendirian sekarang. Saya tidak takut. Menjatuhkan seorang ibu suri bersama saya cukup bagus. Ayo, bersama. Apa yang saya takutkan? Pergi, lepaskan aku. Apa syaratmu? Katakan saja. Sepertinya wanita kejam benar-benar membutuhkan orang gila untuk menanganinya. Suruh orang-orang Anda mundur. Beri saya beberapa hari lagi. Mundur. Nenek tua, Anda berani melawan saya. Tanpa perangkat spasial. Saya tetap akan membunuh Anda. Sangat panas. Pasti 40 derajat. Apa yang harus saya lakukan?
Tidak ada penurun demam, dan tidak ada obat anti-inflamasi. Saya hanya bisa pakai obat Tiongkok dari dunia ini untuk mencoba. Chenyi, Ya, ini resep yang saya tulis untuknya. Ambil ramuan sesuai ini, seduh dan kirimkan. ya. Ada apa? Mengapa kamu belum pergi? Jika saya pergi, Anda pasti sudah mati. Kamu sangat baik. Tahukah kamu? Pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu pasti seorang peri. Tidak hanya latar belakangnya tidak jelas, tetapi bahkan kesopanan, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Dia sama sekali tidak mengerti. Bagaimana harem kekaisaran bisa mentolerir orang seperti itu? Aku tidak tahu malu. Ketika kau dan Raja Wali sedang berpelukan dan berciuman, apakah kau tahu malu saat itu? Ketika kau datang menemuiku di malam hari untuk diam-diam mencari pengobatan, apakah kau tahu etiket dan integritas? Omong kosong. Kau wanita kejam. Berani sekali kau memfitnah pangeran dan permaisuri. Hamba memohon kaisar untuk mengeksekusi wanita kejam ini dan mengembalikan nama baik pangeran ini dan reputasi permaisuri. Cukup. Ini hanyalah perselisihan verbal sepele. Wali Raja, tidak perlu terlalu khawatir. Kaisar, apakah kaisar mungkin mencoba melindunginya? Semua orang barusan sudah mendengarnya. Jika kaisar tidak menghukumnya, di mana akan diletakkan nama baik pangeran ini dan reputasi permaisuri? Aku jijik. Kau adalah yang paling tidak tahu malu. Reputasi apa yang masih kau miliki? Aku memberimu jalan keluar, terima saja. Haruskah kuungkap skandal perselingkuhanmu? Kalau begitu, Anda akan senang. Kau, Tenangkan dirimu. Sesuatu tanpa bukti, jika dibesar-besarkan, akan merugikanmu. Siapa bilang saya tidak punya bukti? Energi kantong spasial sangat tidak mencukupi. Memanggil video akan merusak sumber energi lagi. Lupakan saja, lebih baik menyimpannya. Hei, wanita tua. Dua orang itu menindas saya. Tidak bisakah Anda melakukan sesuatu tentang itu? Kamu benar-benar memanggilku wanita tua. Selain itu, urusanmu, mengapa permaisuri ini harus mengaturnya? Anda... Setelah tugas selesai, Anda mau singkirkan saya kan? Anda harus menunggu sampai Anda tulis sepenuhnya sebelum kita membicarakan itu. Anda tidak ingin memperpanjang hidup Anda lagi kan? Biar saya beritahu Anda, jika dua orang itu membunuh saya, Anda setidaknya akan hidup 20 tahun lebih singkat. Baiklah. Berhenti main-main. Meskipun dia, perkataan dan tindakannya sangat kasar. Tetapi, keuntungannya adalah dia berjasa besar dalam bantuan bencana. Kejahatannya tidak dapat dihukum mati. Jeti, jangan mempersulitnya. Ibu Permaisuri, baiklah. Namun, kamu memang sangat kasar. Tidak layak menjadi menantu keluarga kerajaan kita. Masalah pemilihan selir dengan ini dibatalkan. Ibu Permaisuri, pernikahan putra ini sendiri. Putra ini bisa memutuskan sendiri. Bagaimana bisa? Apakah Ibu Permaisuri tidak bisa lagi mengendalikanmu? Sejak zaman kuno, urusan pernikahan besar selalu diputuskan oleh orang tua. Mungkinkah kaisar ingin di depan para pejabat sipil dan militer tidak patuh dan tidak berbakti? Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong seperti ini. Lapor. Berita buruk, Kaisar, puluhan ribu rakyat jelata berada di kota, berkumpul dan menyebabkan masalah, mengklaim Raja Wali, sangat brutal. Menuntut untuk membersihkan rombongan Kaisar dan mengeksekusi pejabat pengkhianat. Apel. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Karena selama periode pengendalian epidemi, Raja Wali secara sewenang-wenang menangkap orang, menyebabkan kemarahan publik memuncak. Puluhan ribu orang berparade di jalanan, menuntut
Hukuman berat bagi Wali Raja. Raja ini sekarang akan memimpin pasukan untuk menumpas para pemberontak ini. Puluhan ribu rakyat jelata. Wali Raja, apakah kau akan membunuh mereka semua? Apakah kau mencoba menyebabkan kekacauan besar di bawah langit? Lalu bagaimana Kaisar ingin menghadapiku? Mungkinkah kau berniat membunuh raja ini? Tidak akan sejauh itu. Bagaimanapun juga, Wali Raja telah memberikan jasa berjasa kepada negara. Bagaimana kalau begini, kita mencari kompromi? Kau lepaskan kekuatan militermu dan diasingkan ke Liangzhou, bagaimana? Kau Cheng Moyu yang licik. Kau sebenarnya menungguku di sini karena kau ingin memaksaku. Jangan salahkan aku kalau kita saling hancur. Pengawal, lepaskan jubah resmi Wali Raja dan kirim dia keluar dari ibu kota. Tunggu. Kaisar, Anda telah membuat rencana yang bagus. Namun, raja ini, bagaimana bisa saya membiarkan Anda berhasil begitu saja? Pengawal. Wali Raja mencoba melakukan pengkhianatan. Kaisar bercanda. Raja ini bertindak atas nama langit. Kaisar yang agung itu jahat. Sudah waktunya untuk penguasa baru. Mengatakan aku jahat. Wali Raja, apa dasarmu? Raja ini mengatakan ini. Tentu saja, raja ini punya alasannya. Bawa kemari. Apa ini? Ada apa? Ini? Apa yang tertulis di sini? Apa ini? Baru-baru ini, bencana alam sering terjadi, sehingga rakyat sangat menderita. Awal bulan ini, para nelayan di Sungai Kuning menemukan batu ini. Di dalam batu, ternyata berisi ramalan kitab surgawi. Raja ini sangat terkejut saat melihat ini, namun tidak mau mudah mempercayainya. Oleh karena itu, saya meminta imam besar melakukan ramalan. Dan mengetahui bahwa Kaisar tidak memiliki kebajikan, menyebabkan seringnya bencana alam. Jadi, malapetaka terus-menerus. Hanya dengan mengganti dengan Kaisar baru, barulah kerajaan bisa damai. Omong kosong belaka. Jika semua orang tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Ibu Suri. Ramalan absurd seperti itu bahkan telah muncul. Sekarang, Wali Raja siap melancarkan serangan. Apakah semua orang mempercayainya? Tidak lagi penting. Selama Ibu Suri mengakui apa yang dikatakan Wali Raja, pemberontakannya kali ini akan memiliki alasan yang sah. Ibu Suri, menurut pendapat hamba tua ini, Wali Raja, dia mungkin menggunakanmu dan bisa meninggalkanmu kapan saja. Begitu Wali Raja gagal, kamu pasti akan terlibat. Kamu harus berpikir jernih. Apakah itu benar-benar sepadan atau tidak? Ini tidak bisa. Nenek tua ini bersekongkol dengan Wali Raja. Saya khawatir dia tidak akan membantu yuk. Selir ini. Hei, tunggu sebentar. Mengenai kitab langit ini, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Apa yang ingin kamu katakan? Para dewa di surga ini, ada yang besar dan kecil, yang kuat dan yang lemah. Mengukir beberapa kata di atas batu adalah keterampilan sepele. Bahkan buruh biasa pun bisa melakukannya. Lagi pula, ramalan kitab langit ini belum tentu akurat. Sungguh kebetulan, bukan? Tadi malam, gadis ini juga mendapatkan sebuah ramalan kitab langit. Dan terlebih lagi, mereka yang meninggalkan ramalan ini, para dewa ini, bukanlah dewa biasa, seperti Kaisar Langit, Buddha Tathagata, dan berbagai dewa-dewi lainnya. Mereka semua datang. Mereka berkata bahwa di alam ini, pejabat pengkhianat berkuasa. Ini harus untuk melenyapkan menteri-menteri jahat. Barulah negara bisa makmur dan rakyat damai. Ini benar-benar tidak masuk akal. Omong kosong apa yang Anda katakan? Selir kesayanganku.
Ibu, Anda harus menyelamatkan saya. Kamu melakukan hal bodoh seperti itu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku sendiri hampir tidak bisa melindungi diri. Cepat, buang dia keluar untukku. Tidak, Ibu, Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Jika Anda tidak menyelamatkan saya tamat. Ibu, bukankah Anda yang memberitahu saya untuk mendekati Wali Raja? Jika Anda tidak menyelamatkan saya akan memberitahu Kaisar. Semua yang Anda suruh saya lakukan. Tunggu. Jalan. Beraninya kamu mencoba menyeretku bersamamu. Permaisuri telah menodai istana dalam. Aku akan membersihkan istana dalam untuk Kaisar. Segera eksekusi dia. Kamu. Saya melakukan begitu banyak untuk Anda. Dan Anda benar-benar ingin membunuh saya. Kalau begitu mari kita semua mati bersama. Lapor. Apa? Ibu Suri sudah meninggal. Lepaskan saya. Jalan, ini semua salahmu. Perempuan jalan kau. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Anda akan mati dan masih begitu garang. Cukup. Apa hubungannya ini dengan gue? Kamu tidak suci. Bersekongkol dengan Wali Raja untuk memberontak. Dan sekarang kamu masih berani menyalahkan orang lain. Kaisar, hamba tadi hanya sesaat bodoh. Kaisar, hamba ditipu oleh mereka. Kaisar, demi waktu kita sebagai suami istri, tolong ampuni hamba. Kaisar, Kamu tidak hanya melanggar kebajikan seorang istri, berpartisipasi dalam pemberontakan. Kamu bahkan berani membunuh Ibu Suri. Bagaimana aku bisa mengampunimu? Mengampunimu. Bagaimana aku menjelaskan ini ke dunia? Bawa dia pergi. Kaisar. Ada apa? Permaisuri sudah meninggal. Apakah kamu sangat sedih? Bukan berarti saya bersimpati padanya. Saya hanya merasa bahwa kalian orang-orang kuno. Hukuman ini terlalu kejam. Lalu kalian orang modern. Bagaimana kalian memperlakukan penjahat? Bahkan bagi narapidana mati yang melakukan kejahatan keji, paling cuma dihukum mati lewat suntikan. Tidak ada kekejaman berdarah sepanjang prosesnya. Apakah itu adegan berdarah barusan yang membuatmu takut? Bagaimanapun juga, itu adalah nyawa manusia. Melihatnya agak tidak nyaman secara fisik. Baiklah. Jangan terlalu memikirkannya. Baguslah permaisuri sudah meninggal. Masalah pengangkatanmu sebagai selir dibatalkan. Aku sudah memerintahkan orang untuk mempercepat pembuatan jubah Phoenix. Segera, aku akan langsung mengangkatmu sebagai permaisuri. Apakah aku benar-benar harus menikahi Xiaoyu? Jika aku menjadi permaisuri, ketika aku kembali ke aliansi di masa depan, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada atasanku? Selain itu, sistem feodal kuno ini, bisakah aku benar-benar beradaptasi dengannya? Aku tidak mengerti etika istana apapun. Bagaimana aku bisa menjadi permaisuri ini? B2L. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Bos, mengapa kamu baru menghubungiku sekarang? Tidak ada pilihan. Kegagalan sistem. Teleporter. Dan beberapa lubang cacing tumpang tindih. Butuh banyak usaha bagiku untuk akhirnya menangkap sinyalmu. Sekarang dengarkan aku. Aku akan menstabilkan saluran secepat mungkin dan memindahkanmu kembali. Tapi di pihakmu, daya sangat tidak mencukupi. Kamu tidak bisa mengonsumsi daya lagi. Jika tidak, energi tidak cukup untuk bantu kepulanganmu. Ingat ini. Bos, apa yang harus aku lakukan tentang ini? Nona Bai, kabar bilang Wali Raja berkhianat dengan musuh. Memimpin 1 juta pasukan barbar. Bergerak langsung menuju ibu kota. Kaisar cemas dan ingin pimpin pasukan sendiri. Apa? Ada apa? Aku dengar, kamu akan memimpin pasukan secara pribadi. Tidak ada cara lain.
Wali Raja menyerahkan 16 prefektur dan menandatangani perjanjian dengan bangsa barbar. Menyatukan 1 juta pasukan untuk menyerang kita. Pertempuran ini sangat penting. Hanya dengan aku sendiri yang memimpin pasukan, situasi bisa distabilkan. Bukankah itu sangat berbahaya? Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Tetaplah aman di istana. Aku akan, seperti yang dijanjikan, menikahimu. Tidak. Biarkan aku pergi bersamamu. Medan perang itu tanpa ampun. Lebih baik tetap di istana. Lebih aman. Tidak mau. Tapi segera. Mungkin aku harus kembali ke tanda tangan bersama. Biarkan aku pergi. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Baiklah. Bagus. Nona bayi memiliki harta sihir. Dengan dia di sini, Kaisar akan aman. Mungkin pertempuran ini masih akan bergantung pada Nona bayi untuk menang. 300.000 pasukan yang agung bentrok dengan bangsa barbar selama lebih dari setengah bulan, kerugian besar dan kebuntuan sengit. Ada apa? Mengapa kamu di sini? Aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hanya menderita luka ringan. Qing Moyu. Aku sudah mencarimu. Sungguh sulit menemukanmu. Itu kamu. Wali Raja. Kamu masih berani kembali. Selama aku membunuhmu, kerajaan ini akan tetap menjadi milikku. Pencuri negara. Sama sekali tidak tahu malu. Cukup omong kosong. Pemenang adalah Rajil, yang kalah adalah penjahat. Aku akan membunuhmu, iblis betina ini, duluan. Goer. Cheng Moyu. Hei, Cheng Moyu. Bangun, Cheng Moyu. Bangun. The film was Bangunlah. translated and narrated by M Media. B2R. Maaf membuatmu menunggu. Sekarang, saluran teleportasi sudah stabil sekarang. Kamu bisa kembali sekarang. Tekan tombol merah ini. Dan kamu bisa memulai teleportasi. B2R. Apa yang kamu ragukan? Cepat. Sisa dayamu hampir habis. Kenny, bantu aku. Bersiap untuk operasi. Kali ini, kamu memiliki luka tembus. Lukanya belum sembuh. Tidak disarankan untuk dengan mudah melakukan aktivitas berat. Ini terasa cukup baik. Hanya berjalan-jalan, tidak dianggap melelahkan. Aku sudah bilang, untuk sedikit melambat. Setelah berbaring di tempat tidur begitu lama, petisi kepada tahta menumpuk seperti gunung. Sudah waktunya untuk sibuk sebentar. Mengapa kamu bekerja begitu keras? Pasukan barbar telah dikalahkan. Wali Raja telah dieksekusi. Bukankah dunia akan damai saat itu? Apalagi yang harus kamu khawatirkan? Tidak, jaga baik-baik tubuhmu sendiri. Aku adalah kaisar. Bagaimana aku bisa begitu malas? Dulu, untuk menyelamatkanmu, tas spasialku telah menghabiskan semua sumber dayanya. Aku bahkan tidak bisa pulang lagi. Bagaimana jika kamu pingsan? Apa yang akan aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Namun, jubah Phoenix ini, aku sudah memesannya khusus untukmu. Kementerian Ritus juga sudah siap.
Upacara agung pengangkatan permaisuri bisa dilanjutkan dulu kan? Kamu telah membantuku berkali-kali. Mulai sekarang, seharusnya giliranku untuk melindungimu. Begitu kamu menjadi wanitaku. Kamu tidak akan bisa lari. Kamu menyebalkan.